Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya, jaga kesehatannya. Baik, teman-teman. Hari ini silahkan teman-teman membuat resume Mumpel IPA, perkembangbiakan pada tumbuhan kelas 6 yang akan disampaikan oleh Bu Guru ya. Pada tema 1 subtema 1 kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada secara generatif dan vegetatif. Nah, sebelum kita lanjutkan belajarnya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita selalu diberi kemudahan ya untuk mencari ilmu hari ini. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah 1. Untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Yang kedua, mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, perkembangbiakan generatif atau secara kawin, dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Kemudian perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, ciri-ciri perkembangbiakan generatif adalah 1. Adanya peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Sering kita sebut dengan proses penyerbukan. Kedua, sifat keturunan bervariasi. 1. Perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara kawin atau generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari. Yang ada dalam benang sari adalah serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik ini berada dalam bakal buah. Nah, ini ada gambarnya sudah ditunjukkan ya. Selanjutnya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Adapun alat kelamin betina adalah putik yang berada di pangkal buah. Tidak di bakal buah. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut dengan bunga sempurna. Perhatikan pada gambar ini. Nah, ini adalah putiknya, kepala putik. Nah, ini ada tangkai putik. Di sini ada bakal buah. Kemudian ini ada benang sari. Ini ada bakal buah, tangkai, dasar, kelopak, mahkota. Ini apabila dalam satu bunga ini terdapat benang sari dan kepala putik, maka disebut dengan bunga sempurna. Gitu ya. Ini adalah bentuk serbuk sari yang diperbesar dengan menggunakan mikroskop.
Nah, ini adalah bentuk putiknya ya. Putik pada bunga ini. Bentuknya seperti ini. Ini loh putik itu yang ada tengah ini. Nah, yang pinggir-pinggirnya ini namanya benang sari. Penyerbukan. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari masuk melalui tangkai putik menuju bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Setelah sel kelamin jantan dan sel betina bertemu maka terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan akan tumbuh buah dan biji. Biji yang dihasilkan nanti merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Jadi dari serbuk sari dia akan masuk melalui kepala putih, tangkai putih, turun ke bawah ke bakal buah. Nah, di sini terdapat sel kelamin betina. Kemudian karena bertemu dengan serbuk sari, maka dia nanti akan melebur menjadi satu, kemudian akan menjadi tumbuh buah dan biji. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif. Di sini ada serbuk sari, ada sel telur bersatu, kemudian terjadi pembuahan, kemudian terjadi tumbuh-tumbuhan baru. Nah, daur hidup tumbuhan. Jadi seperti ini. Ada pembuahan, terus di sini benang sari bertemu dengan sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan, terus berubah menjadi zigot, terus di sini tumbuh embrio, kemudian dia akan berkembang menjadi buah, biji. Nah, bijinya ini nanti akan berkembang lagi menjadi buah. Nah, di sini yang menjadi proses penyerbukan itu terdapat pada bunga. Proses penyerbukan. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putih dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu, penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh manusia, ini contohnya adalah vanili, tanaman vanili, dan salak. Ini penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, penyerbukan yang dibantu angin umumnya memiliki ciri serbuk sarinya banyak dan ringan. Kemudian bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Kepala putih berbulu dan terentang keluar dari bunga. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung dan rumputan. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh hewan umumnya memiliki ciri mahkota berwarna mencolok dan besar, bunga mengeluarkan bau yang khas, bunga menghasilkan nektar atau madu. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin adalah bunga aster, bunga matahari. Nah, umumnya hewan yang membantu penyerbukan adalah serangga dan burung. Nih ada lebah, ada burung itu yang membantu penyerbukan tanaman. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi tumbuhan tersebut masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis, namun bunga tersebut berbeda varietasnya ya. Nah, ini adalah contoh penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang, dan ini penyerbukan bastar. Perhatikan, nah ini penyerbukan sendiri masih dalam satu bunga. Ini penyerbukan tetangga, bunganya berlainan ya, bersebelahan, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian ini penyerbukan silang. Nah, ini penyerbukan yang masih satu jenis. Nih, tanaman jagung satu dengan tanaman jagung lainnya. Kemudian kalau penyerbukan bastar itu dia masih satu jenis tapi berbeda varietasnya. Ini
bunga orange, dan ini yang ungu. Begitu nggih. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nanti akan Bu Guru sampaikan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Begitu nggih. Silahkan nanti membuat resumnya untuk dipelajari anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.